Pernahkah kamu mendengar yang namanya vision board atau dream book? Banyak sekali orang yang meragukan law of attraction bekerja di dalam hidup kita. Nah, dan ada satu cara untuk nge-boost kerja LOA di dalam hidup kita, yaitu dengan membuat yang namanya dream book atau vision board. Di video ini saya akan menceritakan nih logikanya dan juga saya sharing dari pengalaman saya tentang bagaimana law of attraction ini benar-benar bekerja di dalam hidup saya, dan bagaimana dream book ini benar-benar nge-boosting untuk terwujudnya apa yang saya inginkan. Stay tune sampai di akhir video ini. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations to help you become the best version of yourself. Oke, kalau banyak orang yang meragukan nih, dari kemarin saya itu cuman kasih teori, mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Tapi bener nggak sih law of attraction itu sudah benar-benar bekerja di dalam hidup kita? Nah, sambil saya cerita beberapa pengalaman saya tentang gimana saya menarik impian-impian saya juga mau sharing satu hal yang bagus banget, yaitu pentingnya membuat vision board atau dream book ini. Nah, kita semua tahu kan bahwa segala sesuatu di dalam ini adalah energi. Sebagaimana yang sudah sering banget saya ceritakan di video-video kita sebelumnya. Ya, kamu bisa cek-cek di video lain tentang rahasia kekayaan alam dan macam-macam tentang LOA ini. Nah, berarti kalau misalnya segala sesuatu di alam ini adalah energi, artinya what you focus is what you get. Have you ever heard about that? Apa yang kamu fokuskan adalah apa yang kamu dapatkan. Karena fokus itu adalah energi. Ketika kamu fokus terhadap sesuatu hal, kamu akan menarik hal tersebut datang di dalam hidup kamu. Kalau kamu fokus terhadap masalah-masalah kamu, yang ada adalah semakin banyak masalah-masalah yang mirip-mirip serupa datang di dalam hidup kamu, atau intensitas dari masalah itu semakin besar. Tetapi kalau kamu fokus untuk bersyukur pada apa yang kamu miliki, sekali lagi, kamu akan mendatangkan hal-hal yang bisa kamu syukuri lebih dalam. Nah, kalau kamu fokus terhadap impian kamu, instead of kamu fokus terhadap apa yang kamu nggak inginkan, artinya dengan sengaja kamu memfokuskan impian-impian itu datang ke dalam hidup kamu. Dan bagaimana cara kita memfokuskan pikiran kita, memfokuskan hati kita terhadap apa yang kita inginkan? Salah satu caranya adalah dengan membuat yang namanya vision board atau dream book. Vision board atau dream book ini adalah cara untuk mewujudkan secara nyata, ya, mewujudkan secara nyata apa yang kita impikan. Mewujudkan secara nyata maksudnya sesuatu yang bisa kita lihat nih, sesuatu yang bisa kita rasakan, sesuatu yang kita bisa feel the emotions, ya. Entah itu dalam bentuk gambar atau misalnya props tertentu yang mengingatkan kamu terhadap impian kamu. Itu gunanya vision board, untuk membantu kamu fokus. Nah, saya punya beberapa cerita yang menarik. Beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama gitu kan, saya membuat yang namanya dream book. Dream book ini saya buat sederhana. Kayaknya dulu tuh bukannya zaman-zaman yang kita bisa cari banyak sekali gambar-gambar di internet. Jadi di buku ini saya kumpulin dari gambar-gambar majalah, ya kan, dari internet juga ada yang saya ambil. Saya potong-potong gitu ya, potong-potong sederhana. Dan saya punya satu buku, bukunya ini seperti buku gambar, tetapi pokoknya polos karena saya suka kertas yang polos supaya saya nggak terdistracted. Saya taruh gambar-gambar impian saya. Karena toh katanya kan nih, ya, katanya kita harus punya sesuatu yang kita bisa lihat setiap hari. Waktu itu saya mempraktekkan untuk benar-benar setiap malam saya melihat. Dan bukan cuma saya ngeliat, saya rasain. Saya rasain dalam arti, gila seru banget ya kalau ini kewujud. Jadi waktu itu banyak sekali. Impian-impian saya adalah, saya kepengen banget, saya suka banget Jepang. I love it so much. Dan saya suka banget petualangan. Jadi saya suka outdoor activities, adventures gitu kan. Jadi saya ngambil gambar-gambar misalnya nih air terjun, tapi saya juga ngambil gambar-gambar misalnya tentang gimana sih kesan-kesannya Jepang. Saya kepengen ngelihat Mount Fuji, saya kepengen ngelihat ini dan itu, pemandangan-pemandangan alam yang selalu saya kagumi selama ini. Saya taruh tuh di buku impian saya itu. Dan ternyata semuanya nggak berlangsung dengan cepat gitu ya, nggak berlangsung dengan cepat. Walaupun saya setiap malam suka lihat. Tapi ada suatu waktu, biasa deh gitu kan, my younger self lupa nih, ke distracted dengan banyak hal ya kan.
Dan life must go on, life flowing like that. Lama-lama saya lupa ngeliat buku impian saya, tetapi itu tetap ada, right? Dan back then, hari ini saya ngeliat ternyata satu demi satu apa yang saya gambarkan di buku impian itu terwujud loh guys, walaupun belum semuanya ya. Nah, ngomong-ngomong soal impian saya ke Jepang, suatu hari saya ngeliat ada yang jual tiket murah banget yang istilah kata saya sebenarnya punya duit untuk beli. Saya pernah bangkrut, kalian tahu kalau ceritanya kalau saya pernah bangkrut. Jadi saya benar-benar pernah berada di titik yang zero banget atau minus gitu kan. Istilah kata saya nggak punya banyak uang untuk bisa. Tetapi waktu itu saya punya ada promo yang heboh sekali dan memungkinkan saya untuk beli tiket. Cuma beli tiket, uang saya cuma cukup untuk beli tiket ke Jepang, nggak cukup untuk jalan-jalannya. Dan lagi saya memutuskan untuk nggak pakai tour, karena kalau tour itu kan mahal, waktu itu mahal untuk saya, karena biayanya berapa kalau tour? 20-30 juta gitu kan, mahal untuk saya. Jadi I cannot afford it at that time. Nah, saya punya waktu 6 bulan lebih sampai di tanggal keberangkatan saya. Saat itu saya nggak punya duit. Istilah kata, kalau gue harus berangkat kalau saya ngelihat pada saat saya beli tiket, saya cuma nekat doang. Karena ini impian saya, jadi lebih kepada sesuatu yang mendorong saya, ini saatnya kamu bisa pergi. Tapi saya nggak punya duitnya nih. Nah, ternyata in so many things happen, karena saya udah bertekad pokoknya gue harus pergi, ya kan. Saya bisa dapat project-project, saya bisa kerja sama teman, ya, dapat project-project. Tiba-tiba 2 atau 3 bulan sebelum hari keberangkatan itu, saya punya lumayan cukup uang untuk membiayai saya pergi, ya kan. Dan juga saya pilih itinerary tempat-tempat yang luar biasa. Ternyata ketika saya sampai di sana, kan saya nggak pernah ke Jepang sebelumnya pada saat itu. Jadi saya benar-benar blank, buta wilayah apa yang saya pilih. Jadi saya benar-benar cuman sedikit ngasal, dan saya nggak pernah ikut itinerary-nya orang, karena saya nggak suka shopping di kota kalau saya lagi traveling seperti itu. Jadi yang saya cari adalah tempat-tempat di mana saya bisa adventure pergi ke air terjun, pergi ngelihat gunung, pokoknya ke tempat-tempat yang antik-antik. Dan puji Tuhan di hari keberangkatan itu saya punya benar-benar lebih dari cukup uang, ya. Ini adalah law of attraction saya. Dan saya menjadi seorang solo traveler. Saya pergi ke berbagai tempat yang nggak pernah didatengin orang selama ini di Jepang. Misalnya ke Norikure Kogen, ke Kamikochi, banyak sekali. Dan ketika saya pulang dan saya ngelihat, gila, pada saat saya menyusun gitu kan, menyusun foto-foto saya segala macam, ternyata ini tempat-tempat itu banyak yang mirip banget dengan yang pernah ada di buku impian saya dulu. Ketika saya foto, itu saya tuh nggak sadar. Ini loh lokasi atau tempat atau spot di mana ada di dalam buku impian saya dulu. Oke. Nah, pengalaman saya yang kedua, banyak banget sebenarnya. Waktu kecil saya suka banget nonton film yang namanya, saya suka anjing. Jadi saya suka banget nonton film tentang anjing yang sangat pintar. Namanya Lassie, film itu ya. Anjingnya itu jenis anjing collie. Nah, walaupun saya memang suka piara anjing dari kecil, keluarga saya mengizinkan, tetapi nggak pernah yang namanya anjing ras. Karena buat orang tua saya, anjing ras itu mahal, terus udah gitu ribet, perawatannya ribet banget deh. Tapi itu saya suka banget. Dan saya tuh masukin di buku impian saya, suatu hari saya kepengen punya anjing nih, anjing yang pinter, kalau nggak golden retriever, Lassie. Tapi waktu itu saya inget, saya motong gambar jenis anjing collie. Nah, berapa tahun setelahnya, bukan berapa tahun lah, ya agak lama karena itu kan dari masa kecil saya. Suatu hari saya tuh ditelepon sama sepupu saya. Ingat ya, saya tuh nggak mungkin beli. Kenapa? Orang tua saya nggak mungkin mau ngebeliin. Tapi suatu hari saya ditelepon oleh sepupu saya, dia bilang, gue ada anjing yang bener-bener butuh orang yang mau ngerawat. Lu mau bantu gue ngerawat nggak? Kenapa kok? Gitu kan ya. Oh, karena ini anjing gue yang lain ngemusuhin nih, kasihan banget dia, baru 3 bulan udah dimusuhin, ya kan? Lu tolong bantu dia nih ngerawat, nih gue kasih lu, dia jadi dikasih berbagai perlengkapannya, juga dikasih makanannya, yang makanan si anjing ini. So, ternyata ketika saya jemput ke rumah, anjing itu adalah anjing collie, jenis yang nggak terlalu sama tetapi mirip dengan yang saya inginkan. That's exactly what happened. Anjing itu pinter banget, gampang banget dilatih, dan dia jadi sahabat setia saya selama beberapa lama. Oke.
Juga di buku impian saya pernah saya pernah pasang nih. Dulu tuh saya nggak pernah yang punya namanya branded bags, baju-baju bagus. Karena saya tuh tomboy, satu tomboy, kedua for me I cannot afford that precious collections kayak gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin banget deh gue punya namanya merek-merek kayak Prada lah, terus kayak gitu, Coach gitu ya. Pokoknya merek-merek kayak gitu. Nggak pernah ada yang mau beliin, nggak pernah ada yang mau beliin, dan udah pasti gue juga nggak bisa beli gitu kan. Nah, tetapi kalau saya ngeliat sekarang, jadi ini udah bertahun-tahun yang lalu ya, ternyata sekarang saya punya koleksinya ya. Walaupun bukan dengan cara yang saya pikirin, bukan dengan cara yang kita pikirin. Ingat, bekerja law of attraction salah satunya adalah jangan dipikirin caranya. Jangan ngotot atau ngeyel, apa yang kamu impikan itu datang dengan cara yang ada di dalam pikiran kamu. It's totally different. Dan itu yang terjadi di dalam hidup saya. Banyak sekali item-item di dalam buku impian saya itu yang ternyata benar-benar terwujud. So guys, apa sih poinnya saya cerita? Ya, sebenarnya banyak banget bukti-bukti bekerjanya law of attraction di dalam hidup saya. Bukan cuma untuk impian-impian yang gede-gede, tetapi banyak sekali untuk hal-hal yang kecil. Intinya adalah jangan menyepelekan buku impian atau vision board ini. Kalau kamu pernah dibilangin, lu buat bikin di dream book kamu atau vision board kamu. Jangan pernah bilang, enggak lah, apa gunanya? Ternyata berguna banget loh guys. Ya, terutama kalau impian kamu itu benar-benar bermakna, kamu kasih emosional yang sangat dalam, dan sehingga impian itu tuh bisa terwujud. Walaupun lamanya, panjangnya, lama atau pendeknya itu tergantung banget ya, tergantung dari banyak hal. Tergantung dari kesiapan kamu sebenarnya untuk menerima apa yang kamu minta itu dari semesta. So, next video kita akan membahas gimana sih caranya bikin vision board atau buku impian ini supaya speed up kecepatan kita, manifestasi kita, perwujudan kita, perwujudan impian kita menggunakan law of attractions. Thank you for watching this video. Don't forget to check our other video and like ya guys, like and subscribe. Kalau kamu belum subscribe, ini waktunya untuk kamu subscribe, karena di channel ini kamu akan dapetin banyak sekali tips yang menarik, banyak sekali kiat-kiat dan rahasia-rahasia untuk sukses dan untuk menjadi the best version of yourself. Saya dengan Angelica Realsavio. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.